Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan, hanya bisa dihadirkan dalam perasaan keadilan. Betul. Keragaman adalah karunia Tuhan, persatuan adalah ikhtiar kita, dan kita telah berhasil mengikhtiarkan persatuan yang ada di Indonesia ini. Karena itu tanggung jawab kita menjaga tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan hanya bisa dihadirkan dalam perasaan keadilan. Luar Itu biasa. menarik sekali itu. Ya, ini menarik, muncul dari mulutnya Pak Anies Baswedan dan kita bisa menangkap dengan jelas, dengan clear, tanpa ada keraguan karena beliau sudah mempraktekannya di Jakarta gitu. Tidak ada keadilan tanpa kesetaraan. Nah, jadi dibangunlah taman-taman kota, dibuatlah trotoar lebih lebar karena era-era sebelumnya kan trotoar itu sempit, kecil, hanya dipakai orang-orang kecil gitu. Iya. Nah sekarang untuk orang-orang kecil diluaskan trotoarnya ini. Kemudian beberapa transportasi publik digratiskan. Bahkan kalaupun ada yang berbayar, bayarnya sangat murah. Ini yang mendorong kemudian kalau bahasanya Pak Anies, mobil pribadi itu memisahkan, kalau mobil umum itu menyatukan. Jadi didoronglah orang-orang untuk lebih banyak bersatu, lebih banyak naik angkot, lebih hemat. Fokusnya pun terus pada kebaikan. Bagaimana ajang Formula E ini kan sebetulnya bukan sekedar rame-rame balap internasionalnya, tapi ada pesan yang sangat mendalam bahwa di masa depan dunia ini adalah dunia yang terbebas dari polusi. Bagaimana ya? Salah satunya mobil listrik. Mobil listrik jangan terlalu bergantung pada Tesla. Indonesia udah bisa bikin sendiri, gitu ya. ITB, ITS dan lain-lain gitu. Iya, kita mampu untuk itu. Ya, mampu sekali. Dan sepertinya Anies Baswedan juga melihat banyaknya ketimpangan-ketimpangan dengan beliau mengatakan bahwa tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Ya. Ketimpangan-ketimpangan mungkin dimaksud adalah ketimpangan ekonomi, Ya. ketimpangan hukum, ya kan, ketimpangan sejahtera begitu kan. Betul. Dan kalau bicara tentang fasilitas publik, upaya untuk menghindarkan ketimpangan itu kan dengan memberikan fasilitas pada rakyat kecil. Dibuatlah setara gitu. Orang naik angkot itu mau kaya, mau miskin, mau muda, mau tua, ya secara fasilitasnya sama. Bahkan kalau yang tua ada prioritas untuk yang ibu hamil dan sebagainya. Ini semuanya memang bisa dijawab dengan hasil kerjanya Pak Anies gitu. Misalkan beberapa orang-orang yang berjasa di negeri ini, yang kakek-kakeknya pahlawan misalkan, selama ini tetap dia harus membayar pajak PBB dan sebagainya yang angkanya juga luar biasa tinggi, sekarang itu dihilangkan. Nah, jadi bicara apa yang Pak Anies sampaikan, dia berbicara tentang pengalaman yang sudah dia lakukan saat dia menjabat sebagai gubernur DKI. Jadi nggak sulit gitu untuk berceritanya. Kan kebayang saja ketika kita lihat tokoh-tokoh lain itu kan bicaranya di area-area yang normatif, yang ya siapapun bisa menyampaikan itu dengan cukup lugas gitu. Tapi kalau bicara tentang janji, tentang pengalaman, ya harus orang-orang yang sudah membuktikannya. Menarik sekali apa juga yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika bicara soal transportasi kan gitu. Dia menyampaikan bahwa transportasi sistemnya yang bisa dijangkau sekarang ini sudah mencakup sekian persen. 82%. 82%. Sebelumnya 40%. 40%. Pertama, amanat yang diembankan oleh Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta bersama dengan fraksi PKS DPRD DKI Jakarta telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di Jakarta. Suasananya meriah, suasananya penuh dengan warna-warni. Indonesia kita memang warna-warni, Indonesia kita memang beragam sekali. Tapi yang menarik dari Indonesia kita sesungguhnya bukan keragamannya. Indonesia yang beragam ini 100 tahun yang lalu berkumpul bersama, memilih untuk bersatu, memilih untuk meraih kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan hakiki adalah hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ketika kita memilih bersatu karena kita punya tujuan yang sama. Asal usul tidak bisa dipersatukan.
yang mempersatukan adalah tujuan kita bersama. Asal usul kita berbeda-beda. Ada Flores, ada Minahasa, ada Sunda, ada Jawa, ada Minang, ada Bugis. Asal usul beda-beda. Tidak bisa asal usul dipersatukan. Tapi kita bisa dipersatukan oleh tujuan yang sama. Karena kita bangsa di Nusantara ini ingin meraih yang namanya kemerdekaan hakiki, yaitu keadilan bagi semuanya. Nah, itulah sebabnya ketika partai ini memulai dengan pesan Partai Keadilan Sejahtera, maka sesungguhnya amanat itu harus diemban dan ditunaikan dengan baik oleh PKS. Dan kita semua menyadari bahwa ketika kita memiliki tujuan yang sama, dari situlah kemudian kita bersatu. Karenanya yang menarik dari Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan kata binekanya, yang hebat itu tunggalnya. Banyak negeri lain yang lebih bineka dari kita, tapi mereka tidak bisa bersatu. Di Indonesia, kita bineka, tapi kita tunggal, memilih untuk satu. Dan itulah yang membuat Indonesia menjadi unik. Persatuan inilah yang harus kita jaga sama-sama. Keragaman adalah karunia Tuhan. Persatuan adalah ikhtiar kita. Dan kita telah berhasil mengikhtiarkan persatuan yang ada di Indonesia ini. Karena itu tanggung jawab kita menjaga. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan hanya bisa dihadirkan dalam perasaan keadilan. Itulah juga mengapa kita semua di Jakarta mengikhtiarkan. Bagaimana kita mengikhtiarkan agar di Jakarta ada rasa kesetaraan, ada rasa keadilan. Dengan begitu kita berharap adanya perasaan persatuan. 4,5 tahun ini alhamdulillah di Jakarta tenang, teduh, aman, damai. Insya Allah ini kita jaga terus sama-sama ke depan. Dan persatuan ini kita jaga dengan memberikan kesetaraan kesempatan. Pak Ketua Majelis Syuro yang saya hormati, di Jakarta kita bangun transportasi umum. Dari 42% jangkauan, sekarang 82% jangkauan. Itu adalah ikhtiar kita untuk memberikan kesetaraan kesempatan bagi semuanya. Karena kalau tidak, kendaraan pribadi memisahkan, kendaraan umum mempersatukan. Karena kita ingin memberikan perasaan kebersamaan bagi semua. Kami berharap insya Allah 20 tahun perjalanan PKS terus membawa cita-cita bangsa kita. Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa janji kemerdekaan kita melunasi, yang harus dilunasi adalah keadilan sosial. Insya Allah kita bersama-sama akan tunaikan keadilan sosial itu bagi semua.